guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum tahu, Pak. Benar, sejarah. Nah, oleh karena itu kita akan memulai pelajaran hari ini dengan sebuah berita. Apa sih berita yang sedang hangat pada akhir-akhir ini, yang menggunakan dua negara sebagai topik besarnya? Ada yang tahu mungkin? Rusia. Nah, benar. Ukraina dan Rusia. Kenapa sih Ukraina dan Rusia berperang? Karena apa? Mungkin ada yang tahu? Benar sekali. Uh, oleh karena itu, apa yang akan kita pelajari hari ini ada kaitannya dengan dua negara tersebut. Yaitu apa? Perang dingin. Oh ya, sebelum materi dimulai, Bapak harus mengabsen kalian terlebih dahulu. Mungkin ada yang sakit atau izin pada hari ini? Lengkap, Pak. Oh baik, lengkap. Alhamdulillah kalau sudah lengkap. Lanjut. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi apa itu perang dingin. Perang dingin atau Cold War disebabkan oleh kedua belah pihak yang pada dahulunya disebut dengan negara adidaya. Nah, apa saja negara itu? Ada negara Rusia yang dahulu bernama Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, mengapa mereka berseteru sampai dinamakan Perang Dingin? Karena penyelesaian dalam Perang Dunia Kedua belum selesai dan kedua belah pihak ini banyak menggunakan isu-isu nuklir untuk menghancurkan satu sama lain. Jadi mereka merasa tidak aman negaranya. Rusia membantu negara-negara yang berada di Eropa bagian barat, sedangkan Amerika mempengaruhi negara Eropa di bagian timur. Nah, pintarnya Amerika, mereka menggunakan paham ideologi liberal yang demokratis untuk mempengaruhi negara-negara lainnya di Eropa Timur. Mereka atau Amerika membantu perekonomian pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Sedangkan komunis atau ideologi dari Uni Soviet menggunakan cara lain. Mereka menggunakan senjata dan hal lainnya untuk membantu negara-negara yang ingin memerdekakan dirinya dari penjajahan, seperti itu. Nah, oleh karena itu akan Bapak bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ada beberapa murid di kelas ini? Dua, Pak. Baik. Akan Bapak bagi menjadi
2 kelompok saja ya, karena terbatas. Mungkin bisa diterima. Oke, Pak. Nah, dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Tujuannya, kalian agar mengetahui apa sih latar belakang terjadinya Perang Dingin dan faktor-faktor yang menyebabkan Perang Dingin itu terjadi. Dan juga dampaknya. Nah, silakan kalian bisa mempelajari menjawabnya dengan membuka buku paket yang kalian punya seperti ini, ataupun buku-buku lain yang kalian telah Bapak tugaskan baca semalam, atau bisa juga menggunakan internet. Tetapi jika menggunakan internet, materinya harus mencantumkan linknya agar lebih jelas seperti itu. Nah, akan Bapak bacakan LKPD-nya. Kerjakan tugas berikut secara berkelompok. Kedua, setiap kelompok mengerjakan seluruh pertanyaan yang disediakan. Ketiga, kumpulkanlah informasi tentang konsep Perang Dingin dan latar belakang Perang Dingin. Pertanyaannya akan Bapak bacakan. Mengapa Perang Dingin dikatakan perang urat saraf? Yang kedua, mengapa Perang Dingin terjadi dalam waktu yang cukup lama? Nah, yang ketiga, sebutkan persaingan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke Bapak. Mungkin ada yang tidak dimengerti, juga bisa ditanyakan ke Bapak. Baik, dipersilakan, akan Bapak beri waktu 15 menit. Oh, kurang ya? Mungkin mau minta tambahan waktu berapa menit? Oh, baik, akan Bapak tambah waktu sekitar 25 menit. Dipersilakan mengerjakan LKPD-nya. Oh iya, kenapa? Ya, Perang Dingin kan tertulis di LKPD, waktu Perang Dingin terjadi sangat lama. Nah, Perang Dingin terjadi pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1947 sampai 1991. Baik, sudah? Oh ya, silakan lanjutkan pekerjaannya. Nantinya masing-masing kelompok akan memberikan hasil jawabannya dan harus mengacungkan tangan terlebih dahulu untuk memberikan jawabannya. Seperti itu. Baik, kelompok pertama akan menjawab Perang Dingin sebagai perang urat saraf. Nah, silahkan perwakilan kelompok. Oh, benar sekali. Apa yang dikatakan kelompok 1 sudah benar. Bahwasanya Perang Dingin dikatakan perang urat saraf hanya karena mereka tidak benar-benar menggunakan senjata dalam peperangannya. Mereka hanya beradu teknologi seperti nuklir yang tidak tahu kapan bisa diluncurkan ke negara tersebut. Selanjutnya, dari kelompok 2, mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari nomor 2. Perang Dingin terjadi dalam waktu yang lama karena dalam kedua belah pihak selalu tergoreng oleh masalah-masalah yang
mereka timbulkan sendiri. Nah, kalau contohnya saja Rusia selalu takut akan ideologinya yang akan kalah dengan ideologi liberal. Nah, mereka terus membesarkan ideologi mereka sendiri komunis kepada negara-negara yang belum mau memilih ideologi apa yang akan dipakai oleh negara itu. Nah, sedangkan contoh lain dari Amerika, mereka ketakutan tentang negara Kuba yang adalah simpatisan dari Uni Soviet. Mereka mengetahui bahwa di Uni Soviet sedang ada pembangunan teknologi nuklir yang ditakutkan akan diserangkan kepada Amerika. Nah, oleh karena itu, mereka merasa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, dan mereka dalam ketakutan yang benar-benar terjadi di belakangnya, tapi tidak terjadi di depan. Nah, selanjutnya, pertanyaan nomor 3 mungkin kelompok 1 atau kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya. Masa tidak ada yang ingin menjawab pertanyaan dari nomor 3? Ya, silakan kelompok 1 mungkin. Atau kelompok 2. Kalian tidak akan disalahkan karena semua jawaban pasti benar, kan juga kalian sudah membaca buku dan membaca banyak materi di internet. Silakan mungkin. Baik, kelompok 1 ya, silakan. Ya, benar. Persaingan yang terjadi di antara kedua belah pihak ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama pastilah ideologi. Karena Amerika dengan ideologi liberal, sedangkan Uni Soviet dengan ideologi komunis. Yang kedua ada militer. Karena Amerika membuat perseteruannya semakin berat dengan pembentukan NATO, yang menyebabkan Rusia juga membuat sekutu, Rusia atau Uni Soviet. Nah, dalam hal ini menyebabkan politik di dunia menjadi kacau. Mungkin itu dari apa yang kalian kerjakan di KPD. Apa ada yang ingin memberikan rangkuman apa yang telah kalian pelajari hari ini? Terserah, bebas. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini mungkin ini, Pak, terkait dua perang akibat perang dingin yang lalu itu masih berjalan sampai sekarang. Itu terkait adu ideologi juga, dan mereka bersaing dan takut saingannya negaranya itu mempunyai senjata yang lebih canggih seperti itu juga. Benar. Terima kasih Mas Gintur telah memberikan rangkuman materi pada hari ini. Nah, akan Bapak jelaskan lagi apa yang akhirnya mengakhiri perang dingin ini atau Cold War. Mungkin dari kalian ada yang tahu bahwasanya perang dingin berakhir karena presiden dari Uni Soviet, yaitu Gorbachev, pada akhir-akhir tahun 91 menyatakan bahwa Uni Soviet akan merubah
ideologinya menjadi lebih demokratis dan tidak terlalu campur tangan dalam pemerintahan. Nah, oleh karena itu banyak sekali negara yang akhirnya berpisah dengan Uni Soviet. Contohnya ada yang sekarang Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia. Nah, Ukraina adalah salah satu negara kecil yang akhirnya melepaskan diri dari Uni Soviet. Ada lagi Belarusia. Nah, dan masih banyak lagi negara-negara kecil yang akhirnya berpisah dengan Uni Soviet pada akhir Perang Dingin. Nah, kenapa sih Presiden Gorbachev ini akhirnya memilih ke arah liberal dan demokratis? Karena dia menganggap bahwa paham komunis sudah tidak relevan dengan politik dunia pada saat itu. Nah, sekian dari Bapak karena waktunya sudah habis. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silahkan, Ir. Oke. Ini apa? Kritik saran, bukan kritik saran dulu, apa? Penilaian ya, penilaian RPP-nya. Yang pertama, kelengkapan komponen RPP udah lengkap semua. Terus yang kedua, kejelasan perumusan indikator juga udah lengkap, mulai KI 1 sampai KI 4. Terus yang ketiga, penyajian materinya itu menurutku itu sih tadi aku agak bingungnya yang awal kan tadi penjelasannya perang dingin itu katanya tidak memakai senjata, tapi tadi di awal mencontohkannya yang Ukraina sama Rusia kan itu udah pakai apa ya senjata gitu, kayak menurutku agak kurang relevan aja. Mending diberikan contoh kalau sama-sama sekarang itu tiap negara kayak negara besar itu punya senjata nuklir tapi masih ada tapi nggak digunakan, kayaknya itu lebih lebih apa relevan kalau menurutku. Terus yang keempat, pengorganisasian materi ajar runtut itu tadi kamu ada yang ketinggalan bagian belum itu menyampaikan tujuan sama nanti kita mau belajar apa aja sama manfaat dari belajar hari ini, itu aja. Yang lainnya udah lengkap. Terus pemilihan metodenya menurutku juga udah bagus. Pakai ceramah tanya jawab, diskusi penugasan lengkap. Terus pemilihan sumbernya juga udah sesuai. Kemudian yang ketujuh, langkah-langkah pembelajarannya itu kamu tadi kelupaan yang terakhir. Belum menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Itu aja. Terus kerincian langkah-langkahnya sebenarnya di RPP kamu ini udah rinci banget. Kesesuaian teknik evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Di sini yang di poin H itu kamu kan penilaian proses sama penilaian hasil. Nah, harusnya juga ada kayak apa instrumen lembar pengamatannya itu juga dibuat sama kayak alat instrumen misalnya yang penilaian hasil itu pilihan ganda. Di sini kamu cuma ada penilaian keterampilan. Selebihnya udah cukup baik. Terus untuk kelengkapan instrumen evaluasi ya itu tadi masih untuk evaluasi yang apa proses alat lembar pengamatan sama pilihan ganda yang hasil itu masih belum ada, udah itu aja.
Udah saran masukannya udah bagus sih sebenarnya, tinggal apa ya, kayak jam terbang aja. Lebih semangat, udah guys, itu toh semangat. Makasih. Halo, sudah keluar yang jelas. Udah tur, sekarang kamu. Oh, sambil tak matiin ya. Selanjutnya dari ini format penilaian pelaksanaan pembelajaran yang pendahuluan pelajaran tadi komplit semuanya aman. Yang kedua kegiatan inti pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran tadi sudah menguasai cukup baik dengan menunjukkan penguasaan materi pembelajaran yang baik dan mengaitkan materi dengan realitas kehidupan yang ada. Semuanya aman. Yang kedua adalah pendekatan strategi pembelajaran. Tadi melaksanakan pembelajaran sesuai kompetensi yang dicapai dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang dialokasikan sudah cukup baik. Selanjutnya tadi pemanfaatan media pembelajaran dan sumber belajar ini tadi mungkin belum ada ya, belum ditampilkan seperti itu. Yang selanjutnya yang poin D itu pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa tadi sangat interaktif, sangat bagus, merespon partisipasi siswa juga. Selanjutnya untuk yang E kemampuan khusus dalam pembelajaran bidang studi. Menunjukkan penggunaan pengalaman langsung yang dialami sesuai konteks, mengembangkan keterampilan tadi sudah baik. Intinya membawa pembelajaran ini ke realitas kehidupan sekarang itu sudah cukup. Selanjutnya penilaian proses dan hasil belajar tadi juga memberikan soal-soal, melakukan penilaian awal, memantau kemajuan belajar juga baik. Selanjutnya untuk penggunaan bahasa, menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, bahasa tulis yang baik dan benar, dan menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai tadi sudah cukup. Yang terakhir, poin ketiga itu kegiatan penutup dan pembelajaran. Tadi melakukan refleksi melibatkan siswa, baik untuk selanjutnya menyusun rangkuman untuk memperlihatkan siswa. Tadi juga sudah ada. Itu sih. Untuk masukannya, saran dan masukan mungkin lebih luas saja. Itu kurang lebih. Terima kasih. Sudah itu. Atau ada lagi yang kurang tadi? Soalnya aku keluar. Udah, aku udah selesai. Oke. Sekian pembelajaran micro teaching hari ini akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.